Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat yang merupakan materi dari pertemuan kedua mata kuliah biokimia. Apa itu karbohidrat? Apa yang sudah kamu tahu tentang karbohidrat? Nah, karbohidrat itu sendiri biasanya diidentikan dengan sesuatu yang mengenyangkan. Misal ini roti, nasi. Tapi apa kalian tahu selain itu? Karbohidrat merupakan senyawa organik yang memiliki peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Nah, karbohidrat itu sendiri digunakan sebagai sumber energi pada semua organisme dan penyusun struktur membran, dinding sel, dan eksoskeleton pada arthropoda. Nah, karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan rasio perbandingan unsur hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Nah, jadi di sini karbohidrat nggak menumpang makanan ya. Nah, bagaimana rumus karbohidrat? Karbohidrat sendiri rumusnya adalah CxH2OY, di mana nanti di sini ada perbandingan dari hidrogen dan oksigennya. Jadi misalkan contoh di sini glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22 dan O11. Nah, jadi kan dari perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Nah, karbohidrat itu sendiri dapat diklasifikasikan. Nah, pertama klasifikasi sebagai gula dan polisakarida. Gula ada dua jenis. Pertama dibagi menjadi monosakarida dan disakarida. Apa saja? Pertama saya bahas tentang monosakarida. Tersusun dari satu unit gula sederhana. Meliputi apa saja? Sebenarnya banyak, tetapi kita mengenal hanya 3 ini saja. Tapi nanti ada contoh-contoh yang lain ya. Pertama ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Kemudian ada disakarida. Dari katanya di, artinya dia tersusun dari 2 unit gula sederhana, yakni ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Nah, sukrosa itu sendiri merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Maltosa gabungan dari glukosa dan glukosa, laktosa gabungan dari glukosa dan galaktosa. Kemudian ada polisakarida. Apa saja yang berkata polisakarida? Dikatakan poli karena dia polimer dari monosakarida. Ada amilum, ada amilopektin, ada glikogen, ada kitin, ada selulosa. Nah, pertama kita bahas mengenai monosakarida. Monosakarida kan mono adalah single, satu unit, adalah gula sederhana dengan istilah single sugar unit yang menjadi monomer atau penyusun karbohidrat. Monosakarida memiliki jumlah atom karbon 3-7. Ada yang memiliki gugus aldehid, ada yang gugus keton. Kalau dia memiliki gugus aldehid, dikenal dengan istilah aldosa. Kalau gugus keton, ketosa. Pembeda jenis monosakarida adalah variasi dalam penomoran atom karbon dan penyusunannya menjadi sebuah molekul. Nah, ini contoh-contohnya. Aldosa misalkan ada glukosa, ada galaktosa, alosa, lisosa, silosa, arabinosa, ribosa. Untuk ketosa di sini fruktosa, sobosa, tatagosa dan berikutnya. Nah, ini adalah contoh struktur dari glukosa. Jika kita amati dari kerangka ini, dia memiliki gugus aldehid. Gugus aldehid terletak pada C ujung sendiri, dikatakan sebagai C anomerik ya. C anomerik itu adalah C yang memiliki gugus karbonil. Kemudian bandingkan dengan fruktosa. Fruktosa memiliki gugus keton, di mana keton ini C karbonilnya berada di tengah-tengah, dia tidak berada di ujung. Jadi pada C karbonil masih mengikat alkil pada sisi-sisinya, ya. Nah, perbedaan letak dari gugus karbonil ini menentukan tingkat kemanisannya dan karakteristik masing-masing dari monosakarida ini. Pertama kita bahas glukosa. Glukosa merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup, berbentuk gula heksosa,
Kenapa sebut hekso? Jadi ada 6 ya, dengan adanya gugus aldehid hidroksila aldosa. Nah, rumus molekulnya adalah C6H12O6 dengan 6 atom karbon. Glukosa itu sendiri ada dua struktur. Pertama, struktur rantai lurus dan struktur cincin. Yang struktur cincin ini terjadi ketika glukosa larut dalam air. Nah, ini jadi digambarkan dalam struktur lurusnya ini memudahkan kita memahami dalam sistem penomorannya. Jadi, C yang punya gugus aldehid ini atau dengan istilah C anomerik dikatakan sebagai nomor 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C nomor 1 selalu C yang memiliki gugus karbonil. Kemudian ketika membentuk cincin, di sini C nomor 5 dan C nomor 1 membentuk ikatan seperti ini. Jadi nanti C nomor 5 ada percabangan seperti ini ya. Jadi C6 letaknya di atas C5. Di sini nanti yang C5 ini, si OH-nya ini, dia membentuk ikatan dengan C karbonil. Dia membentuk siklisasi seperti ini. Nah, ini dikenal istilah dengan gula heksosa. Dia membentuk cincin 6. Nah, ini kita bahas satu persatu. Struktur rantai lurus menunjukkan bagaimanakah penomoran atom karbon dalam glukosa. Glukosa merupakan gula heksosa yang memiliki gugus aldehid. Atom karbon yang memiliki gugus aldehid selalu sebagai C1. Gugus karbonil CO ini memiliki sifat mereduksi sehingga semua monosakarida adalah gula pereduksi. Nah, atom karbon yang di sini sebagai atom karbon anomerik. Nah, pada larutan glukosa dalam bentuk struktur cincin seperti ini, bentuk cincin 6 ya. Glukosa bentuk cincin 6 ketika gugus hidroksil, gugus OH pada C5 ditambahkan ke gugus karbonil CO pada C1. Nah, ini bisa kita amati di sini ya. Nah, dengan digambarkan dengan posisi hot. Nah, di sini posisi C1 ini dapat membentuk dua posisi, bisa bentuk alfa maupun beta. Jadi, glukosa memiliki isomer, setiap gula heksosa memiliki dua bentuk, yaitu alfa dan beta. Nah, bedanya di mana? Jika kita amati di sini, ini posisi alfa, di mana posisi hidrogen berada di atas. Ya, kalau posisi beta, hidrogennya di bawah. Jadi berkebalikan antara alfa dan beta. Perbedaan letak hidrogen ini menentukan karakteristik monomer dan karakteristik dari polimer dihasilkannya tadi. Isomer-isomer di atas dibedakan berdasarkan penyusunan gugus hidroksil OH dan atom hidrogen pada atom karbon sebelah kanan dalam cincin, tepatnya pada C nomor 1 ya. Ini sebagai C nomor 1 di sini kan ya. Nah, kita bahas lagi mengenai disakarida. Disakarida adalah gula yang tersusun dari dua monosakarida yang berikatan kovalen membentuk ikatan glikosidik. Nah, ini maltosa merupakan gabungan dari glukosa dan glukosa, laktosa, glukosa plus galaktosa. Nah, laktosa ini biasanya ada di air susu ya. Bisa susu ibu, susu sapi, mengandung laktosa. Kemudian sukrosa, glukosa plus fruktosa. Ini ada di gula pasir sukrosa. Bagaimana pembentukan maltosa? Nah, di sini maltosa merupakan gabungan dari glukosa dan glukosa. Ini ada alfa glukosa dengan alfa glukosa. Kebetulan posisi H berada di atas ya. Nah, ini dia membentuk ikatan kovalen mengalami reaksi kondensasi di mana OH pada C1 dan H pada C nomor 2, 3, 4 di sini dia melepaskan H2O. Nah, sehingga dia membentuk ikatan 1,4 alfa glikosidik. Apakah maksudnya? Jadi terjadi ikatan antara C nomor 1 dan C nomor 4 pada alfa glukosa. Jadi glikosidik ini adalah nama ikatan kovalen yang terjadi antara glukosa tadi. Karena dia adalah dari alfa glukosa sehingga namanya alfa glikosidik. Nah, ini merupakan maltosa.
Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita belajar tentang gula bereduksi. Di awal tadi disebutkan bahwa semua monosakarida bersifat sebagai gula bereduksi, tetapi disakarida hanya beberapa saja. Nah, bagaimanakah kita untuk mengetahui karakteristik gula bereduksi dari masing-masing gula tadi? Kita menggunakan uji Benedict. Nah, uji Benedict ini menggunakan reagen Benedict yang mengandung ion Cu2+ dan NaOH alias Cu2+ dalam suasana basah. Apabila sampel bersifat gula bereduksi, maka ion Cu2+ akan direduksi menjadi ion Cu+. Nah, adanya suasana basah ini, adanya NaOH itu ya, akan membentuk endapan tembaga oksida yang tidak larut dan berwarna merah bata. Sehingga dapat dikatakan hasil uji positif Benedict adalah berwarna merah bata dan membentuk endapan. Nah, ini ada contoh kasus, misalkan kita belajar tentang gula bereduksi, sukrosa dikatakan dia merupakan gula non-bereduksi, maltosa gula bereduksi. Padahal ini sama-sama disakarida. Kenapa seperti itu? Yuk kita bahas. Nah, jika kita melakukan uji Benedict seperti ini, sukrosa bersifat negatif, maltosa positif. Why? Nah, kita amati dulu dari struktur maltosa. Maltosa itu sendiri membentuk ikatan 1,4 alfa glikosidik di sini. Kemudian sukrosa dia gabungan dari fruktosa dan glukosa, ya. Nah, pada maltosa di sini C1 tidak mengikat apapun. Artinya apa? Ada atom karbon anomerik yang bebas sehingga ketika dia bereaksi dengan Cu2+ dapat mengalami reaksi reduksi. Jadi Cu2+ menjadi Cu+, sehingga bersifat uji Benedict positif. Karena ini C1 tidak mengikat apapun, sehingga masih ada gugus karbonilnya ya. Nah, kalau sukrosa, nah ini pembahasannya dulu yang tadi yang masalah maltosa ini. Di sini C nomor 1 ini ada karbonil kan ya, dia dapat mereduksi. Bagaimana kalau sukrosa? Sukrosa gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kalau kita amati dari strukturnya seperti ini, yang atas merupakan glukosa, yang bawah dia berfruktosa. Di sini dia membentuk ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidiknya di sini kalau kita preteli di sini ya, ternyata pada C nomor 2 di sini, C nomor 2 itu dia sudah mengikat bagian lain sehingga sini tidak ada C anomerik yang bebas. Kan kalau glukosa kan di C nomor 1, kalau fruktosa kan di C nomor 2. Ternyata di C nomor 2 di sini dia sudah berikatan dengan C yang lain di sininya. Sehingga dia tidak ada C anomerik yang bebas. Nah, atom anomerik pada karbon pada C nomor 2. Nah, karena tidak ada C anomerik bebas, sehingga menghasilkan uji Benedict negatif. Kemudian kita bahas mengenai polisakarida. Polisakarida dikatakan poli karena dia merupakan gabungan dari beberapa monomer, polimer dari monosakarida. Nah, berbeda dengan monosakarida dan disakarida, polisakarida tidak dapat larut dalam air ya, diperhatikan ya. Nah, ini polisakarida itu sendiri ada dua fungsinya. Pertama sebagai penyimpan storage dan penyusun structural. Yang penyimpan dalam bentuk apa saja? Misalkan pati, glikogen. Kemudian penyusunnya contohnya selulosa, kitin. Yuk kita bahas satu persatu. Pati itu sendiri ada dua jenis. Pertama adalah amilosa dan amilopektin. Apa bedanya antara dua ini? Amilosa merupakan rantai panjang glukosa yang tidak bercabang. Kalau amilopektin yang bercabang. Nah, amilosa itu terbentuk dari reaksi kondensasi dari molekul alfa glukosa yang berikatan kovalen satu sama lain membentuk rantai panjang dengan banyaknya ikatan glikosidik. Nah, ini kalau kita amati dari struktur amilosa, jadi rangkaian dari alfa glukosa. Dia membentuk ikatan 1,4 alfa glikosidik. Sekali terbentuk, rantai amilosa melingkar membentuk helix
Nah, seperti ini rantainya. Ini adalah helix dari amilosa. Kemudian amilopektin. Amilopektin sama atau susun dari alfa glukosa, tetapi memiliki titik pencabangan pada setiap 12 unit glukosa. Titik pencabangan terbentuk ketika C6 pada rantai lurus membentuk ikatan glikosidik dengan C molekul C1 alfa molekul glukosa, posisinya yang berada pada atasnya ini. Jadi ini kalau diilustrasikan, pada setiap 12 unit glukosa, di sini C1 berikatan dengan C6 alfa glukosa yang lainnya. Sehingga di sini pencabangan ini membentuk ikatan 16 alfa glikosidik. Yang rantai lurusnya ini 14 alfa glikosidik. Jadi pada C6 ini membentuk berikatan dengan C1 ya. Nah, ini bentuk amilopektin. Jadi setiap 12 unit itu dia langsung membentuk pencabangannya pada C6. Molekul amilopektin yang bercabang ini akan membungkus amilosa untuk bentuk molekul pati. Molekul besar yang tidak larut air ini dengan adanya titik pencabangan memudahkan jalannya enzim untuk menguraikan molekul pati, sehingga pati sangat ideal sebagai bahan makanan sumber energi. Bagaimanakah reaksi pati dengan larutan iodin? Ketika larutan iodin diteteskan pada suspensi pati akan membentuk kompleks dengan pati yang berwarna biru kehitaman. Nah, ini dapat sebagai indikator juga. Nah, biasanya sebagai tes adanya pati atau tidak dalam suatu bahan makanan, kita menggunakan uji iodin. Misal di sini ada roti, ketika diteteskan dengan larutan iodin dia membentuk warna biru kehitaman. Kalau tidak, jadi dia bukan pati. Nah, ini ya, ini sebelum diteteskan dengan iodin, dia berwarna putih seperti ini. Dia tidak dapat larut dengan air ya. Kemudian ditambahkan iodin dia membentuk warna biru kehitaman. Berikutnya ada glikogen. Glukosa dalam tubuh manusia disimpan dalam bentuk glikogen yang banyak tersimpan di hati dan otot skeletal. Nah, suatu glikogen hampir sama dengan amilopektin, tapi pada glikogen lebih banyak terdapat pencabangan. Nah, seperti ini. Jadi hampir sama tapi titik pencabangan lebih banyak. Kalau amilopektin kan tiap 12. Di sini setiap kali ada pencabangannya. Nah, berikutnya adalah selulosa. Selulosa itu komponen penting dari polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun structure. Yang ini baik terdapat pada dinding sel tanaman. Ini yang menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan, di mana sel tanaman memiliki dinding sel sehingga dia bisa membentuk ya, misalnya kayak kayu, kayak misalkan contohnya kambium itu kan dia bisa membentuk pohon seperti itu. Beda sama kayak misalkan selnya tikus kan beda, dia lemes kan ya. Nah, selulosa merupakan polimer dari molekul beta glukosa. Kalau tadi amilosa amilopektin dari alfa glukosa, kalau selulosa dari beta glukosa, di mana setiap molekul glukosa posisinya terbalik dengan tetangganya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat dari strukturnya di sini. Jadi di sini antara beta glukosa ini posisinya saling terbalik satu sama lain. Misalkan pada posisi ini yang posisi ke-1 ini ya, ini oksigen di atas, berikutnya ke bawah. Jadi ada selang-seling seperti itu. Nah, ini yang memperkuat struktur dari selulosa. Bentuk unit beta glukosa menempatkan banyak gugus hidroksil pada setiap sisi molekulnya. Banyak rantai unit beta glukosa terbentuk secara paralel. Setiap rantai yang terbentuk membentuk ikatan hidrogen antara gugus hidroksil yang berdekatan. Nah, ini kalau kita amati di sini, jadi nanti banyak membentuk ikatan hidrogen. Rangkaian rantai paralel tersebut membentuk ikatan hidrogen satu sama lain sehingga menciptakan suatu molekul yang memiliki rigiditas, jadi dia disebut kaku banget, dan kekuatan membentuk strukturnya. Kekuatan dan kekakuan dinding sel tanaman disebabkan oleh struktur selulosa itu sendiri. Kemudian kitin. Kitin merupakan polisakarida yang membentuk eksoskeleton pada intervertebrata.
banyak terdapat pada insekta dan krustasea. Misalkan di sini udang, itu kan contoh paling gampang kita temui ya. Nah, di sini kitin berfungsi sebagai pembentuk struktur tubuh dan alat pelindungan diri. Kitin merupakan polimer dari asetilglukosamin dengan ikatan 14 beta glikosidik. Nah, ini merupakan monomer dari kitin, asetilglukosamin. Kitin itu sendiri dapat diganti menjadi kitosan. Seperti kita ketahui, kitosan banyak digunakan sebagai bahan penelitian antibakteri kan ya. Nah, ini dia diambil dari krustasea ini, dari dindingnya hewan bercangkang-cangkangan itu. Nah, ini pada serangga. Nah, pada kalajengking ada jangkrik, itu juga kitin ya. Nah, sekian penjelasan tentang karbohidrat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.